RRI Indonesia Inspirasi. Kita bincang lagi nih, kalau Bang Ardi ini kan proses tempurung kelapa ini dengan kreativitas yang luar biasa dapat menciptakan berbagai macam bentuk kerajinannya. Ada tadi kalau kita lihat ada bentuk sepeda lah, ada apa lagi ya, sampan, banyak nih. Nah Bang Ardi, kan kalau bahan bakunya ini kan harus dikumpulkan kemudian disimpan dalam jangka waktu lama. Ini tidak punya risiko hancur kayak atau apa ini Bang? Tidak. Saya sudah nyimpan di rumah itu mungkin dalam 2 atau 3 tahun sudah saya simpan. Oh 3 tahun? Masih ada. Lamanya. Tapi alhamdulillah, cuman selalunya saya bongkar lagi, saya susun kembali. Saya bongkar, saya bersihkan. Sebab kalau bertumpuk seperti itu, risiko satunya sarang tikus. Sarang tikus banyak di dalam tuh. Saya sering kadang temuin anak-anak tikus yang masih merah di dalam. Tempat beranak pinak jadi ini. Bagus juga tuh kalau dibawa obat tulang dan sekali telan gitu kan. Banyak saya temuin. Jadi kita bongkar, kita bersih-bersih, nanti kita simpan lagi. Nah, sebaiknya seperti jadi itu. kalau harus punya tempat yang besar lah untuk nampung itu ya. Oh, sebaiknya seperti itu. Sebaiknya memang kita tempatkan di tempat yang tidak terkena air dan jangan lembab. Kalau bisa tempatnya kering. Kering dan tidak kena panas, tidak kena hujan. Berarti bahan baku itu yang sudah siap olah atau emang Itu sudah siap olah. Siap olah. Itu memang masih ada sabutnya, memang masih, tapi sudah kering, tidak ada lagi sisa dari kelapaan itu. Udah bersih lah sudah ya. bersih. Itu tinggal kita kerjakan kapan saja. Kalau pengerjaan itu Bang Ardi ini butuh orang berapa orang sekarang ini yang bekerja? Kalau lagi banyak tempahan itu kita biasa ada anggota kita 3-4 orang. Oke. Namun pola pikir dan juga pengerjaan intinya tetap saya. Nanti yang rekan-rekan itu mengerjakan sesuai yang saya arahkan, sesuai yang sudah kita polakan sampai finishing gitu. The manpower-nya nih Bang Ardi nih. Nah sama juga nih Kak, kalau Kak Tia tadi kan ibunya yang sebagai apa nih ya? Kontrolnya ya? Ya. Quality control terakhirnya nih ibu nih. Nah, finishing juga ibu saya yang ngerangkai. Oh, dia nggak pernah juga kasih ke orang. Oh gitu ya. Oke. Menjaga quality sebetulnya. Menjaga quality. Perfeksionisnya sebenarnya. Karena gini loh, Bang, dia itu kan berhubungan dengan limbah dan bentuk kertas itu kan macam-macam. Nah, perlakuannya pun tiap barang itu nggak bisa sama. Pasti berbeda-beda dia. Jadi memang kita pun mesti main feeling. Kadang-kadang saya pun sering kena marah ibu saya. Jadi kadang saya suka salah tarik, mau nyatuin itu kayak tempat kertas itu kan, tempat tisu itu salah tarik putus. Ngomel lah kan ibu saya. Jadi dia bilang, terus kita kebanyakan ngasih lem buat nyatuinnya. Dia basah, nggak mau nempel. Memang luar biasa kalau saya bilang. Jadi kalau saya ngelihat produksi gitu mereka bisa jual dengan murah kayak di Jawa tuh, saya masih emes gimana ya caranya gitu dengan segitu banyaknya tenaga kerja. Terus mereka bisa jual dengan murah itu pengaturannya tuh seperti apa. Nah, kita pengen ke sana. Cuman kan kalau kita datang terus kita ngobrol-ngobrol sama orangnya, nggak mungkin orangnya mau ngasih ilmu langsung. Itu dia. Jadi memang ya. Jadi memang kita mesti punya kayak adalah kayak suatu entah lembaga entah apa gitu kegiatan yang emang kayak kita studi banding lah gitu. Jadi emang untuk KRIA tuh kayaknya masih kurang ya Bang ya. Kayak masih kurang kita tuh kayak ada studi banding. Jadi kita tuh sebenarnya pengennya studi banding tuh bukan cuma lihat loh Bang. Kalau cuma sekedar lihat tuh kita bisa loh gitu. Praktik langsung namanya. Sekarang media banyak lah. Cuman kita tuh butuh kayak tips dan triknya mereka tuh gimana caranya mereka bisa berkembang, pengelolaannya tuh seperti apa gitu. Terus gimana caranya mereka bisa menghasilkan segitu banyak, terus punya tenaga kerja yang banyak, tapi mereka harga barangnya juga tetap murah. Nah kita juga pengen tahu itu gimana caranya gitu. Cuman ya emang kita belum ada ya, masih. Jadi gini, kalau yang dibilang Kak Tia tadi tentang studi banding, itu saya setuju. Tapi studi banding itu bukan sekedar yang disampaikan tadi tentang kita melihat, datang dan jalan-jalan.
sebaiknya menurut saya kita langsung terjun di tempat kerja langsung. Kalau bisa kita pegang alatnya sekali. Gimana cara kerjanya? Betul. Gimana pengerjaannya efektifnya? Yang bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini, sepertinya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang mereka juga pun tidak punya juga ilmu yang kita punya gitu kan. Istilahnya saling Sharing, mempunyai dan saling tidak mempunyai. Gitu. Tapi bagaimana kita datang ke sana, pulang kita dapat ilmu bisa mengerjakan di sini, kita terapkan di sini. Itu maksud saya. Dan satu lagi yang saya senang itu pemasaran mereka, cara pemasaran mereka yang dukungannya penuh, saya bilang. Tentang Artinya krianya. penuhnya dari sisi apa nih? Maksudnya berbagai sektor itu kan, dari apanya, dari pemerintahnya, dari organisasi-organisasi lainnya, dan juga ada hal-hal yang lain yang memang mendukung untuk kerajinan-kerajinan kriya ini dipasarkan sampai ke mancanegara. Jadi kalau saya lihat ada beberapa waktu lalu kita ke tempat kriya itu, hasil yang mereka buat itu tidak jauh, kita juga tidak kalah saing sama mereka. Permasalahan kita adalah pemasaran. baik. Mereka pemasarannya itu sudah di drop oleh ada berbagai organisasi mungkin yang didukung oleh pemerintah dan menunjukkan langsung. Jadi ini nanti kesini, ini nanti kesini. Jadi para pengrajin tersebut mereka tidak memasarkan lagi. Dia tidak memikirkan bagaimana memasarkan. Betul. Dia hanya membuat stok. Ya, ini orang sudah mengambil. Dia sudah ada nih kanalnya untuk ini dipasarkan udah ada. Ya. Jadi dia fokus untuk produksi gitu ya. Jadi mereka kalau kayak kita kan kita bikin, kemudian kita memikirkan pasarnya gimana. Iya, tergantung permintaan orang. Permintaan orang, kita harus promosi lagi Iya, gitu kan. Bukan kita takut, kita tidak takut promosi. Saat ini aman-aman aja alhamdulillah. Nah, kalau begitu artinya apa yang sangat dibutuhkan saat ini strategi pemasaran? Kalau dari Bang Ardi kan kemudian juga Kak Tia mungkin dalam hal yang sama kalau kita berada di Bengkalis begitu ya. Apa yang paling dibutuhkan nih? Dukungan seperti apa nih? Kemudian harus siapa yang mendukung begitu? Dukungannya sebenarnya kalau menurut saya pertama kali itu yang paling mendukung itu tuh adalah masyarakat. Jadi pemahaman mereka tentang nilai sebuah hasta karya itu mindsetnya mesti berubah. Kalau mindsetnya masyarakat kita nggak berubah, kita mau maju di bagian kriya itu akan susah. Betul. Jadi rata-rata tuh pasar kriya itu tuh Eropa, terus ke luar negeri. Kalau Cina kita udah pasti kalah. Iya. Ini kalau sempat produk kita nih nyampe ke Cina nih, sama mereka bisa di recycle, diubah gimana caranya itu, terus keluarnya nanti jadi suatu produk mereka dan nilainya jauh rendah di bawah. Nah, kalau ke Eropa mereka oke untuk daya nilai mereka terhadap suatu produk itu bagus gitu. Cuman kita pengen kan nggak cuman ke luar, kita pengen dalam negeri kita tuh pun paham. Banyak sih sekarang makanya yang digaung-gaungkan untuk organisasi ekonomi kreatif itu adalah brand lokal. Kenapa kita ngegaungkan brand lokal? Karena sebenarnya yang dibawa keluar negeri itu adalah brand lokal. Nah, itu dan dia. dijual lagi kan? Kita lagi yang beli itu. Saya pernah dulu suatu kerja di sebuah perusahaan, base-nya tuh kita ekspor apa kalau Mas mau tahu? Pampers. Tapi nggak dimerekinnya itu di Malaysia. Sampai Malaysia dilempar lagi ke Indonesia. Iya, orang kita beli lagi. Cerita sepatu kita Nike, Adidas, itu pabriknya di Indonesia, itu di Tangerang sana. Yang paling laku dipasarin di Amerika itu adalah made in Indonesia. Terus kenapa orang kita berebut-rebut mau pakai made in Italy? Levi's itu juga di Indonesia gitu. Terus brand lokal kita tuh nggak kalah, cuman memang ada beberapa brand lokal kita daya saingnya belum itu, karena pun pemahaman mereka kan ada pasarnya masing-masing. Jadi ada yang harganya menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dan menengah ke bawah itu ya sesuai lah harganya yang mereka
permintaannya dengan harga yang mereka masing-masing punya. Kalau menurut saya masing-masing punya pasarnya sendiri. Cuman kalau untuk yang berbentuk kayak kriya sesuatu yang limited edition itu dia memang butuh suatu pemahaman masyarakat tentang betapa suatu hastakarya itu punya nilai. Dan nilai itu emang mesti dihargai. Betul. Nah berarti kalau begitu ini merubah mindset masyarakat nih, menghargai, mengapresiasi sebuah karya seni gitu ya. Karya seni yang diciptakan. Berbeda juga nih kalau di luar negeri ya, orang-orang justru mereka di sana menghargai sesuatu dan itu sangat luar biasa sekali dibandingkan kita. Betul. Mereka Di seneng sini. loh kalau pakai barang-barang yang itu barang-barang yang etnik itu mereka seneng sekali. Jadi kalau kita dikasih hadiah nih saya nih ada yang mau berangkat nih. Jadi ada yang mau berangkat ke Jepang untuk pengolahan limbah dan mereka tuh pesen souvenir ke saya. Jadi saya kan juga bikin souvenir itu mainan kunci tapi dari kain tenun, limbah kain tenun. Pakai Kak mau bawa katanya gitu. Mereka pesen nih ke kita. Buat souvenir katanya. Jadi souvenir mereka di sana nanti belajar cara ngolah limbah. Nah nanti pulang nanti bawa mau mereka coba aplikasikan. Nah ini sebagai media kita untuk bisa mengantar ke luar negeri nih. Ya. Brand-brand dari Bengkalisnya. Ya. Bang Ardi sampai sekarang ini yang menjadi kendala utama kan selain pemasaran, dukungan begitu ya. Kalau selama ini pemasarannya lewat apa nih? Marketingnya media sosial atau bagaimana nih Bang? Saya media sosial. Media sosial. Yang jelas fast respon itu nih memang WhatsApp lah kan. Oke. Kemudian di Facebook dan juga Instagram. Jadi cuman itu media saya dan mulut ke mulut lah. Mulut ke mulut lah kan gitu kan. Kalau tempat kita nih mulut ke mulut lah. Lebih ini cepat gitu ya. Lebih cepat. Jadi kalau kadang-kadang kan orang di foto ini kan kadang tidak puas hati. Iya. Lihat langsung. Kadang ada orang yang membuat foto itu tidak sesuai dengan real pic-nya. Iya. Jadi kalau saya terus terang kalau tidak puas datang ke rumah lebih jelas lihatnya gitu kan. Dan mereka lebih senang kadang lihat datang ke rumah kami pilih ini, kami ambil ini, kami mau ini, kami gitu. Oke, siap, tak ada masalah. Baik, kalau begitu nih pendengar yang pemirsa kita pengen tahu nih di mana posko atau juga tempat produksi dari Bang Ardi ini Bang. Mereka yang mau datang bisa langsung kemana nih? Kalau mau datang silakan langsung ke Jalan Imam Bulkin, Desa Pasiran. Tempatnya Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Desa Pasiran Desa ya. Pasiran, Kecamatan Bantan. Oke. Boleh tuh ya Bang sambil lihat-lihat cari durian. Boleh, mampir ke tempat Wah, abang ya Di Bang. rumah ada durian, tapi sekarang ini belum masak. Kenapa nggak dibawa kalau tadi ya? Kalau daun durian banyak tadi. Kalau daun durian banyak. Daun durian banyak. Oke. Jadi itu alamat saya bekerja di situ. Kalau mau lihat langsung pekerjaannya bisa. Proses pengerjaan ya. bisa kita lihat langsung. Kalau untuk media sosial kita kan sudah bisa di nanti di follow di Instagram ya. Tapi rumah kita sering didatangi ya Bang. Kalau itu dari anak Man ya Bang ya. alhamdulillah. Rumah kami berdua itu gitu selalu ya? jadi posko. Jadi tiap ada Tiap tahun tuh kegiatan biasanya sekolah tuh kegiatan. tiap tahun. Oh. Nih lagi sekarang nih lagi mulai-mulai. Abang udah ada yang datang belum? Belum. Nah kita udah biasanya ada yang gitu. datang nih ke rumah. Udah ada yang Baik, datang baik. pasti mereka tuh cerita wawancara tuh. Biasanya itu yang datang tuh dapat tugas tuh Man ya Bang ya. Oh iya baik dari sekolah ya. Dari Kadang sekolah. Dari mahasiswa, tertentulah. Ya. Kalau Katia nih kemana nih? Orang-orang harus bisa mendapatkan ini dari produknya nih. Jadi rumah saya itu jadi saya punya lah kedai kecil tapi saya bilang kedai nggak juga kedai. Kalau kedai kan harusnya sering dibuka ya. Nah berhubung yang jaga Kedai yang masih tutup. ya kedainya kadang buka kadang tutup gitu. Ada di rumah cuman kita pesennya tuh biasanya mereka telepon dulu Online memang. berarti ya, Online. online. Jadi mereka emang udah yang biasa bawa. Jadi rata-rata tuh yang udah pernah beli di kita, nanti dia ngobrol datang ke nikahan, nanti orangnya tuh cerita, oh bagus beli Oh, di nah mana, itu dia tuh, kayak gitu. mulut ke mulut. tuh. Nah, mulut ke mulut. marketingnya efektif ya. Alhamdulillah udah banyak lah yang justru yang pesan banyak itu dari Pekanbaru, dari Oh, Duri. oke. Kalau Bengkalis mereka masih ngerasa untuk harga segitu lumayan karena Iya, kan iya. mereka pakainya banyak Iya, biasanya. iya. Nah kalau di luar kan biasanya mereka nggak banyak tapi mereka emang mereka pengen memberi kesan gitu.
nggak apa-apa, cuman mereka bisa datang tuh ke Kelapa Pati Tengah biasanya. Jadi rumahnya tuh bergabung sama kedai yang kadang buka kadang tutup itu. Oke. Tunggu ibu saya pensiun kayaknya baru buka terus. Lebih fokus begitu Ya, ya. lebih fokus. Jadi di Jalan Kelapa Pati Tengah. Kalau saya bilang dekat mana ya pastinya? Kalau saya bilang praktek dokter Simo udah nggak ada. Ya pokoknya sekitar Ya situ pokoknya lah. Jalan Kelapa Pati Tengah Kisaran sebelum segitulah. ya Ya, sebelum sekitar Gang situ. Nurul Iman. Nah Oke. pasti situ biasanya ada di samping toko baju muslim itu namanya. Oh, baik. Tapi kalau dibilang rumah kreatif udah pada tahu. Ya, siap. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya juga nih bisa dikepoin nih pendengar kita ya. Kalau lewat Instagramnya Bang Ardi ini ada @sz_coconut_art. Kemudian kalau Katia ini ada di @silendra group ya, bukan ya? Ya itu sebenarnya untuk yang pasaran ini tuh dia pakai Instagram ibu sebenarnya. Oke. Jadi kalau yang di Silendra Group nanti yang lihat-lihat nanti malah kecantolnya brand. Oh, Nah. saya udah follow tadi soalnya belum di-accept Oh dari iya ya, tadi. belum di accept. Oke, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung nih Katia, Bang Ardi. Sebenarnya banyak sekali pengen kita bincang-bincang diskusi karena menarik nih karena kreativitas ini tidak ada matinya begitu ya. Aktivitasnya kalau kita bicarakan tidak selesai. Selesai. Nanti Ada kita terus idenya. kita sambung di kedai kopi lah. Ya, boleh, boleh. siap. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Ardi dan juga Katia sudah menjadi inspirasi kita sore hari ini dalam perbincangan di Talkshow Ekonomi Kreatif ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih ya Bang Ardi dan juga Katia. Selamat sore. RRI Indonesia Channel Inspirasi.